Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan perkuliahan statistika, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyajian data dan distribusi frekuensi. Ya, kemudian data yang disajikan di sini adalah data mentah yang digunakan untuk mengambil keputusan gitu. Jadi penyajian data di sini erat kaitannya dengan statistika deskriptif. Jadi kita ingat lagi materi pada pertemuan minggu lalu bahwa ada dua jenis statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Kalau statistika deskriptif itu hubungannya dengan penyajian data ya, dengan tabel, diagram, atau poligon, dan seterusnya. Dan data mentah ini bisa diambil dari populasi ataupun juga dari sampel, dan diperoleh dengan cara wawancara, bisa juga dengan pengamatan, atau surat menyurat, atau kuesioner ya, atau dan cara yang lainnya. Jadi tidak hanya 4 ini cuma beberapa cara saja ya, untuk cara yang lain tidak disebutkan, tapi bisa juga untuk dilakukan. Ya, kemudian untuk langkah-langkah statistika deskriptif ini yang dalam hubungannya dengan penyajian data, yang pertama dilakukan adalah pertama, kita siapkan pertanyaan yang harus dijawab. Jadi untuk memperoleh data dari para responden, sebelum kita mengambil data, kita harus siapkan pertanyaan apa saja yang harus dijawab oleh para responden. Ya, kemudian berikutnya adalah mengumpulkan data. Yang ketiga, menata data. Dan yang terakhir adalah menyajikan data. Setelah menyajikan data, tentunya kita bisa menarik kesimpulan atau mengambil keputusan dari data yang telah kita ambil. Kemudian selanjutnya tentang distribusi frekuensi ya. Jadi untuk menyajikan data, kita biasanya menggunakan tabel distribusi frekuensi ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Ya, jadi nanti data yang kita peroleh, kita masukkan ke dalam beberapa kategori yang telah kita buat sebelumnya, berdasarkan perhitungan-perhitungan yang kita tentukan gitu, tergantung kebutuhan data kita itu gimana gitu. Jadi apabila kita sudah mendapatkan atau menetapkan kategorinya, kemudian kita masukkan data tersebut ke kategori-kategori yang sudah kita buat ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pembaca ini dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih mudah dipahami gitu, sehingga data ini menjadi data yang informatif, kemudian dia juga mudah dipahami. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengurutkan data yang kita peroleh. Biasanya diurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Untuk apa data ini diurutkan? Agar nanti ketika kita memasukkan datanya ke kategori atau ke kelas data, itu menjadi lebih mudah. Yang kedua adalah membuat kategorinya atau kelas data. Ya, nanti kita bisa menggunakan aturan-aturan tertentu yang sudah ditetapkan biar nanti kelas datanya kita bisa seragam. Kemudian melakukan penturusan atau tabulasi. Ya, selanjutnya memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Penturusan atau tabulasi harusnya sudah menjadi hal yang tidak asing untuk kalian ya, karena tabulasi ini sudah sering dilakukan biasanya dalam pemilihan ketua gitu, bisa ketua OSIS, ketua RT atau kepala desa, atau bahkan pilpres ya. Biasanya kalau di PPS gitu ya, di panitia pemungutan suara itu, setelah pemungutan suara dilakukan, akan dilakukan perhitungan suara. Nah, perhitungan suara itu biasanya dilakukan dengan melakukan penturusan ya, penturusan atau tabulasi. Gambarannya seperti itu, dan nanti perlakuannya juga mirip seperti itu. Oke, kita masuk ke langkah pertama ya. Langkah pertama adalah mengurutkan data ya. Bisa dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya ya.
Tujuannya apa? Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan pada langkah ketiga. Ya, kemudian kita masuk ke langkah pertama ya. Di sini sudah ada contoh 20 perusahaan dengan nilai harga sahamnya ya. Kebetulan di sini tabelnya sudah diurutkan. Tabelnya sudah diurutkan jadi lebih mudah dibaca dan kita bisa langsung tahu nilai terkecilnya itu adalah berapa. Ya. Nilai terkecilnya adalah tentunya 215 ya. Sedangkan nilai terbesarnya adalah 9.750. Ya, jadi paling kecil adalah 215, paling tinggi adalah 9.750. Kemudian langkah kedua, kita buat kategorinya atau kelas data. Ya, yang perlu diingat di sini tidak ada aturan pasti tentang berapa banyaknya kelas, tergantung kebutuhan kita. Jadi kita mau membuat atau menyajikan data yang seperti apa sih? Kita mau bikin berapa kelas gitu. Ya. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Di lapangan itu tidak ada aturan pasti tentang berapa banyaknya kelas, yang penting dibuat sesuai dengan kebutuhan dan nanti penyajian datanya itu informatif dan mudah dipahami oleh pembaca. Ya, kemudian kalau misal karena kita memang sedang dalam tahap pembelajaran, jadi kita bisa menggunakan pedoman atau aturan STUJAS ya. Jadi kita kenapa seperti itu? Biar nanti kelas datanya itu atau kategorinya seragam gitu. Karena nanti kalau misalkan kelas datanya banyak, ketika nanti ujian akan menyulitkan saya sebagai korektor untuk mengoreksi jawaban dari mahasiswa gitu ya. Jadi ini untuk menyeragamkan saja, ada salah satu cara untuk membuat kategori atau kelas data pada tabel distribusi frekuensi. Meskipun di lapangan aturan ini sudah sangat jarang digunakan gitu ya. Jadi biasanya kalau membuat kategori langsung gitu. Jadi sesuai kebutuhan, perkiraannya paling kecil segini, paling besar segini. Oh, berarti nanti saya mau buat intervalnya tuh berapa, kelasnya berapa begitu. Ya, ini adalah salah satu cara untuk membuat kelas data ya. Ya, gunakan pedoman bilangan bulat terkecil K dengan demikian sehingga 2 pangkat K lebih dari sama dengan N. Ya, atau nanti kita gunakan jumlah kategori atau K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Ya, jangan khawatir karena perhitungan ini diperbolehkan untuk menggunakan alat bantu hitung atau kalkulator. Ya, contohnya misalkan kita memiliki data banyak data 20 ya. Seperti contoh yang tadi, N-nya ada 20. Ya, berarti K sama dengan 1 plus 3,322 kali log 20. Ya, kemudian kita langsung dapatkan hasilnya adalah 5,322 ya, kita bulatkan ke bawah sehingga di sini jumlah minimal kategorinya yaitu 5. Ya, jadi untuk memudahkan kita membuat tabel distribusi frekuensi ketika membuat kategori atau kelas data, ya di sini sudah kita lihat 5,322 karena kalau nanti kelasnya terlalu sedikit atau terlalu banyak, nanti akan menyulitkan pembaca untuk mendapatkan informasi dari penyajian datanya begitu. Jadi di sini diputuskan jumlah minimal kategorinya yaitu 5. Artinya di atas 5 itu boleh ya. Di atas 5 boleh, tapi disarankan juga jangan terlalu banyak. Jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Menentukan interval kelas ya. Jadi kelasnya sudah tahu. Nah, sekarang misalkan kelas 1. Kelas 1 dari bilangan berapa sampai berapa? Dari data ke 1 sampai data ke berapa? Kan berarti kita harus tahu jaraknya. Ya, dari data ke 1 misal sampai data ke 5. Oh, berarti intervalnya 4 ya. Gitu, dan seterusnya. Jadi, menentukan interval kelas. Interval kelas merupakan batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Ya, kita bisa menggunakan rumus interval kelas sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi jumlah kelas atau jumlah kategori ya.
Diketahui tadi kalau dari contoh, ya kita masih berdasarkan contoh yang tadi, nilai terbesarnya adalah 9.750, dikurangi nilai terkecilnya 215, dibagi jumlah kelasnya adalah 5, ya. Nilai terbesar 9.750 dikurangi 215 dibagi 5. Nah, itu nanti ketemu interval kelas. Ya, selanjutnya kita dapatkan interval kelasnya berdasarkan hasil perhitungan seperti ini ya. Ya, jadi 215 sampai 2122. Itu kenapa dari 215 sampai 2122 berdasarkan perhitungan interval kelasnya dengan menggunakan rumus yang tadi. Ya, nanti silahkan sambil dipikirkan ya. Tidak semuanya saya sampaikan di sini, kalau bingung nanti bisa ditanyakan. Ya, kita dapatkan pada kelas 1 nilai tertingginya adalah 2122 ya. Ya, jadi ini 215 ditambah 1907. Nah, ini ketemu. Jadi 1907 adalah interval kelasnya tadi ya. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi 5, dapatnya 1907. Ya, jadi nanti kelas 2 tinggal melanjutkan saja 2123 tambah 1907, 1907 dan seterusnya. Yang penting diingat ketika membuat kelas, ya, ketika kelas 1 dan kelas terakhir harus memuat nilai terendah dan nilai tertinggi. Jangan sampai ketika kita membuat kelas, nilai terendahnya tidak masuk ke kelas 1 atau nilai tertingginya tidak masuk di kelas terakhir. Begitu ya. Jadi di sini dibuat minimal 5, tapi boleh membuat 6. Itu ya, atau 7. Yang penting apa? Nilai tertinggi dan nilai terendahnya itu bisa masuk ke dalam kelas tersebut. Kemudian datanya juga menyesuaikan kebutuhannya. Ini kan jumlahnya 20, berarti kalau kelasnya 5 itu lebih enak untuk dibaca. Kalau kelasnya terlalu banyak, itu juga nanti tidak enak untuk dibaca gitu. Oke, dan seterusnya ya. Kemudian langkah ketiga ya. Langkah ketiga adalah melakukan penturusan atau tabulasi data. Ya. Nah, dari sini ya, ini sudah saya tabulasikan di sini. Yang pertama adalah kita lihat di sini ada kelas 1 ya. Kelas 1 intervalnya 215 sampai 2122. Ya, kita cek dari sini yang masuk 215 sampai 2122 itu yang mana? Karena datanya sudah diurutkan, jadi lebih mudah ya. Kita lihat ternyata batasnya itu dari 1 sampai 14 ya. Dari 1 sampai 14 itu masuk interval 215 sampai 2122. Sehingga kita tuliskan di sini penturusannya atau tabulasinya di sini adalah 14 ya. Biasanya 5 dicoret gitu ya. Ini saya lupa belum dibetulkan 5-nya, kalau 4 terus 5 dicoret biasanya seperti itu ya. Kemudian nomor 2 tinggal mengikuti saja 2123 sampai 4030. Berarti dari data ke-15 sampai data ke-17 ya. Sehingga jumlah frekuensinya ada 3 dan seterusnya. Kemudian jumlah frekuensi yang ada di sini jika dijumlahkan harus sama dengan banyak data. Jadi 14 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 harus sama dengan 20. Ya, ini sudah sama ya, sama dengan 20. Kemudian hasil akhirnya nanti biasanya hanya kelas, interval, dan jumlah frekuensi saja. Jadi yang hasil akhirnya nanti untuk tabel distribusi frekuensi hanya kelas, interval, dan jumlah frekuensi. Jadi untuk turusnya biasanya dihilangkan, ini hanya untuk membantu perhitungan saja.